kolom catatan. Oke, jadi pagi hari ini saya akan membahas satu produk Bapak Ibu yang namanya ginseng. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar banget dengan istilah ginseng gitu ya. Baik Anda mungkin menggunakannya dalam keluarga ataupun Anda sudah sering dengar gitu ya. Dan ginseng ini bukan sebuah makhluk baru Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu prospek, Bapak Ibu cerita hemohim dia akan apa itu gitu ya. Tapi kalau ginseng rata-rata orang tuh tahu gitu ginseng itu apa gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas sekilas tentang ginseng itu apa sebentar. Oke. Jadi Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu di dunia itu ya ada 4 tipe ginseng. Ya, ginseng yang pertama namanya ginseng Korea Bapak Ibu ya. Yang paling sering dikenal sebagai ginseng Korea, istilahnya adalah Panax ginseng. Ya, lalu ginseng yang kedua adalah ginseng Amerika. Ya, nggak apa-apa Bu. Ginseng Amerika, yang ketiga adalah ginseng Cina Bapak Ibu, dan yang keempat adalah ginseng Jepang. Ya, ginseng ini memang katanya itu adalah rahasia apa ya dari timur gitu ya. Jadi benar-benar aset dari negeri timur ya yang Tuhan berikan untuk negeri timur ya termasuk Korea, Jepang, Cina dan sebagainya. Oke. Nah, saya hari ini akan bicara khusus mengenai ginseng Korea Bapak Ibu ya yang kita sebut sebagai Panax ginseng. Ya, jadi Panax itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya obat untuk semua penyakit. Ya, jadi memang ginseng ini terkenal sebagai tanaman obat serbaguna Bapak Ibu. Ya, mungkin daunnya saja bisa kepakai gitu ya. Nah, Panax ginseng ini terkenal karena kandungan ginsenosid Bapak Ibu. Ya, ginsenosid Bapak Ibu akan saya sering mengulang istilah ginsenosid ya sebagai bahan aktif utama dalam sebuah tanaman ginseng. Oke. Nah, Panax ginseng itu ada 2 varian utamanya, ginseng putih dan ginseng merah. Kebanyakan di Indonesia yang kita kenal selama itu namanya ginseng putih ya. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya, ginseng putih itu dan jangan salah, tidak semua ginseng itu sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang, "Oh, saya minum ginseng," gitu ya. Apalagi kalau dia beli ginseng yang bentuknya batangan, yang dipotong-potong, kita nggak tahu simpennya gimana, lalu kita kukusnya kelamaan atau kecepatan itu mempengaruhi, apa ya, khasiatnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua ginseng itu sama gitu ya. Nah, apalagi ginseng putih versus ginseng merah. Nah, kalau ginseng putih, kenapa bisa jadi ginseng merah? Sebenarnya ini barangnya sama Bapak Ibu. Tetapi ginseng merah adalah ginseng putih yang dikukus, dikeringkan, kukus, keringkan, kukus, keringkan, berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kadar ginsenosid di dalam ginseng tersebut. Oke? Ya, nah, saya mau memperkenalkan buat teman-teman yang belum tahu apa itu PubMed. Ya, PubMed adalah perpustakaan digital. Jadi, para dokter, para ilmuwan, para peneliti, Bapak Ibu, mereka pada saat mencari informasi medis, mereka akan mencari di sebuah jurnal namanya jurnal PubMed. Ya, nah jurnal-jurnal di dalam PubMed ini ya sudah melewati proses peninjauan oleh para ahli. Jadi, ya informasi di dalamnya ya bisa dipercaya dan digunakan sebagai referensi ilmiah yang kuat Bapak Ibu. Ya, itu adalah PubMed. Ya, jadi kalau PubMed. kalau Bapak Ibu ke jurnal PubMed ini ya banyak dokter-dokter mereka tuh mencari bahan. Bahan ini nih apa ya gunanya ya? Nah, mereka carinya di jurnal PubMed ini. Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, rata-rata semua yang masuk ke dalam jurnal PubMed ini berbentuk bahan. Misalnya kayak ginseng, itu bahan kan. Satu-satunya merek yang ada masuk ke dalam jurnal PubMed itu cuma hemohim. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cari paracetamol, Panadol, ataupun barang apapun, produk-produk kesehatan lain, itu cari di jurnal PubMed tuh nggak bakal ada. Satu-satunya yang ada tuh cuma hemohim, merek ya, merek dagang gitu. Maksudnya hemohim itu kan merek kan. Satu-satunya yang masuk jurnal PubMed itu cuma hemohim. Yang lainnya itu bahan Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi hari ini saya mau men-sharingkan apa manfaat ginseng merah menurut jurnal PubMed. Ya, sebenarnya ada ribuan Bapak Ibu, tetapi saya simpulkan hanya dalam 6 saja, ya supaya kita mudah menghafalkannya. Jadi yang pertama, menurut jurnal PubMed Bapak Ibu, ginseng merah itu memberikan efek imunostimulasi pada dewasa sehat. Artinya apa? Artinya pada saat kita orang minum ginseng
ya Bapak Ibu ya, itu kita punya imun itu akan lebih bagus, lebih aktif dalam melawan infeksi penyakit atau bahkan sel kanker. Jadi Bapak Ibu semua yang di sini, ya yang pengen imunnya lebih bagus, minumlah ginseng merah. Ya, kadang-kadang kita ketemu prospek, memang hemohim itu bagus sekali Bapak Ibu, tetapi ada orang-orang terutama orang tua ya, mereka tuh susah terima yang baru gitu loh, nama baru gitu. Nah, kita bisa ceritakan dari ginseng merah dulu. Ibu tahu ginseng nggak? Tahu. Nah, Bu, naikin imun pakai ginseng merah. Nah, seperti itu. Itu bisa jadi sebuah alternatif Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, Bapak Ibu sering dengar ginseng itu bagus buat pria Bapak Ibu. Apakah teruji secara medis? Jawabannya iya. Jadi Bapak Ibu, ginseng merah menurut jurnal PubMed itu membantu pengobatan disfungsi ereksi pada pria Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sendiri tahu ya, pria organ intimnya, intim ya, organ dalamnya gitu ya, itu banyak pembuluh darahnya. Jadi pria yang mengkonsumsi ginseng merah ya ternyata mengalami peningkatan signifikan dalam skor fungsi ereksi Bapak Ibu. Ya, dan ini terjadi karena adanya peningkatan produksi oksida nitrat yang memperbaiki aliran darah ke organ vital mereka. Ya, jadi Bapak Ibu terutama ya para pria yang menderita diabetes Bapak Ibu. Ya, diabetes itu sangat mempengaruhi disfungsi ereksi. Nah, tentu saja Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu cerita ini kepada teman Anda ya, jangan Anda nanti kalau bisa bapaknya, ibunya bilang, "Oh, ya udah deh boleh saya order," gitu ya. Anda jangan langsung melihat dengan penuh arti Bapak Ibu. Jangan ya. Jadi, "Oh ya Pak, dicoba Pak, Bu, ini bagus banget loh." Ya jadi jangan dikepoin, ditanya, "Kenapa Pak mau pesan?" gitu. "Apa ada masalah?" Jangan ya. Ya. Dan memang ginseng merah ini bagus banget Bapak Ibu. Ya banyak sekali testimoni-testimoni ya, terutama bapak-bapak yang membutuhkan banget produk ini Bapak Ibu. Ya, terutama kalau yang diabetes ya. Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ginseng merah ternyata membantu regulasi glukosa dan insulin pada orang-orang yang diabetes tipe 2 Bapak Ibu. Jadi orang yang diabetes harus minum ginseng merah. Ya, karena ginseng merah itu terbukti menurunkan kadar glukosa darah puasa dan membuat insulin lebih sensitif Bapak Ibu. Sehingga ginseng merah ini menjadi salah satu herbal pendukung yang bagus sekali untuk penderita diabetes. Ya, ada teman-teman yang di sini penderita diabetes atau Anda punya saudara atau orang tua yang menderita diabetes, kasih ginseng merah. Karena ginseng merah bisa menurunkan kadar glukosanya, oke? Ya. Yang keempat, ya ternyata Bapak Ibu, ginseng merah itu memberikan efek anti kelelahan pada individu dewasa sehat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda gampang lelah, gampang capek, bangun pagi pun rasanya masih capek, gitu ya. Terus Anda aktivitasnya padat nih. Anda misalnya mau nyetir, ya hari ini bakal kerja keras, kerja lembur. Anda yang kerja di kantoran, Bapak Ibu, semua saudara, anak, teman yang masih bekerja di kantor perlu ginseng merah, Bapak Ibu. Ya karena ginseng merah itu membantu efek anti lelah. Pada saat kita lelah, Bapak Ibu, kita nggak bisa mikir otaknya, benar nggak Bapak Ibu? Ya lalu apalagi pemulihan pasca sakit. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, saudara, dia baru habis kemo, baru habis sakit, baru habis demam berdarah misalnya, pokoknya intinya baru habis operasi, ya. Nah, Bapak Ibu boleh mensarankan ginseng merah diberikan kepada orang tersebut, ya. Oke? Yang kelima, ginseng merah Bapak Ibu membantu perbaikan fungsi kognitif. Ya. Bahkan di jurnal PubMed itu ya dia memperlihatkan pasien-pasien Alzheimer menunjukkan perbaikan Bapak Ibu, menunjukkan apa ya? Apa ya? Perbaikan lah, peningkatan daya ingat ya dengan pemberian ginseng merah secara rutin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ya banyak di antara kita yang sudah usianya di atas 40 tahun. Ya, daya ingat mulai turun.
Bahkan sekarang anak-anak 20 tahun pun sudah mulai daya ingatnya turun Bapak Ibu, fokusnya kurang, karena terus-menerus terpapar radiasi dari handphone. Ya, nah, dengan kita minum ginseng merah setiap hari Bapak Ibu ya, itu kita punya fungsi kognitif otak kita, ya itu mencegah dia jadi, apa ya, degeneratif gitu, ya. Jadi nggak menurun. Jadi Bapak Ibu di sini yang sedikit-sedikit sudah mulai lupa, keluar kamar tadi mau ngambil apa ya, masuk ke kamar lagi ngambil, buka kulkas tadi mau ngambil apa ya, aduh lupa lagi apa ya. Nah itu sudah tanda-tanda Bapak Ibu, tanda-tanda penurunan fungsi otak. Minum ginseng merah Bapak Ibu, ya untuk mencegah Anda mulai lupa atau apalagi pikun Bapak Ibu. Ya, itu nomor 5. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, ya, diuji ternyata ginseng merah Korea itu sangat bagus untuk meningkatkan kapasitas antioksidan tubuh. Jadi ternyata ginseng merah itu antioksidan tinggi Bapak Ibu. Jadi dia juga bisa mengurangi stres oksidatif dan membantu menjaga keseimbangan hormon pada wanita, terutama wanita pasca menopause, dan dia memperlambat proses penuaan. Jadi Bapak Ibu, Anda yang pengen awet muda, minum ginseng merah. Pengen nggak di sini awet muda Bapak Ibu? Ya biarpun usianya misalnya sekarang 51 terus mukanya gitu. Ya organ dalamnya pun terus Bapak Ibu. Ya ada awet muda. Nah itu rahasianya di ginseng merah. Ya, jadi kita coba ya, kita sama-sama tulis di chat Bapak Ibu ya, kita hafalkan sedikit-sedikit Bapak Ibu ya, kegunaan ginseng merah. Satu, dia meningkatkan imun Bapak Ibu. Ya, meningkatkan imun. Ya, kita bilang sama-sama meningkatkan imun ya. Yang kedua, mengobati ya, jangan mengobati lah ya, bagus untuk bapak-bapak, Bapak Ibu ya. Nah, Bu Silvi, saya ibu-ibu boleh nggak saya minum ginseng merah? Ya tentu boleh ya, masih banyak manfaat lainnya, oke? Ya, jadi satu tadi meningkatkan imun. Yang kedua, bagus sekali untuk bapak-bapak ya. Nah, belikan bapak-bapak Anda, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saat bapak-bapak happy, ya keluarga pun bahagialah Bapak Ibu, ya enggak? Ya, yang ketiga apa Bapak Ibu? Ya, membantu menjaga kadar gula darah Bapak Ibu. Ya, membantu menjaga kadar gula darah. Kalau Anda belum diabetes, boleh nggak minum ginseng? Tentu saja. Ya, apalagi Indonesia ini banyak sekali makan karbohidratnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini sebenarnya rentan dengan penyakit diabetes ya. Yang keempat apa? Efek mencegah kelelahan. Mencegah kelelahan. Yang kelima, memperbaiki fungsi otak Bapak Ibu. Ya, dan yang keenam, awet muda Bapak Ibu ya. Awet muda. Jadi saya pun menghafal ginseng merah meningkatkan imun, bagus untuk bapak-bapak. Yang ketiga tadi apa ya? Saya lupa lagi. Yang ketiga membantu apa? Menjaga gula darah. Yang keempat anti lelah. Yang kelima fungsi otak dan yang keenam awet muda. Yang keenam awet muda Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah ginseng merah secara umum. Nah, kenapa pilihnya Atomy? Secara di luar sana banyak ginseng merah. Ya, kenapa harus Atomy? Nah, ini adalah moto Atomy Bapak Ibu. Ya, absolute quality, absolute price. Jadi Bapak Ibu, Mr. Park Han Gil ya menjamin produk Atomy semuanya, bukan cuma ginseng merah, semuanya itu sudah dengan harga segitu tuh, itu kualitasnya sudah paling tinggi. Atau dengan kualitas seperti itu sudah harga paling rendah di pasaran. Jadi kita tuh menggunakan produk Atomy, kita dapat produk yang kualitasnya paling tinggi, mentok, untuk harga paling rendah, mentok. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya perlihatkan ini. Jadi gini, Hong Samdan itu Bapak Ibu, ya ginseng merah itu namanya Hong Samdan. Itu bukan dibuat di Kolmar. Hong Samdan itu dibuatnya di pabrik yang namanya Hong Samdan Co Limited Bapak Ibu. Jadi ini adalah mitranya Atomy. Ya, jadi sebelumnya Hong Samdan ini dia ya pabrik biasa gitu loh. Ya, dia punya teknologi yang sangat canggih Bapak Ibu untuk membuat ginseng itu dulu ginseng merah itu di Korea semuanya
itu rata-rata cairan. Cairan akibatnya apa? Gampang rusak Bapak Ibu, kena panas, ya terus diekspor ke luar negeri itu rusak-rusak semua. Nah, jadi Dr. Shin Myung-gon, ya namanya ini, dia itu yang bikin teknologi baru untuk ginseng itu bisa dibikin dalam bentuk biji-bijian kecil, granul gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ya mereka ini di Hong Samdan ini tidak pintar menjual. Produknya bagus, tapi nggak pintar jualnya. Nah, beruntung sekali mereka bertemu dengan Mr. Park Han-gil. Mr. Park Han-gil ngobrol sama mereka, Mr. Park Han-gil menyelidiki bahwa ternyata ginseng merah ini ginseng merah terbaik di seluruh Korea. Jadi, Mr. Park menawarkan kemitraan antara Atomy dan Hong Samdan. Nah, kalau Atomy Bapak Ibu, sistem kerja Atomy itu apa? Mereka memilih hanya satu supplier seumur hidup. Jadi nggak ganti-ganti. Ya, itulah kerjanya Mr. Park. Dan teman-teman tahu ya, Mr. Park itu mendirikan Atomy. Atomy itu cuma utang seminggu sama supplier, Bapak Ibu. Sebenarnya bahkan tidak perlu utang. Ya, dia bisa bayar cash, tapi dia kasih tempo cuma 1 minggu, semuanya dilunasin. Hebat ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sistem kerjanya gimana? Hong Samdan yang bikin produknya, Atomy yang menjual. Nah, Bapak Ibu, dan dokter ini waktu dia pertama kali ketemu dengan Mr. Park Han-gil, dia bilang dia cerita feeling dia so good gitu. Ya dia lihat Mr. Park ini orangnya jujur. Jadi mereka pun menandatangani perjanjian kerjasama Bapak Ibu. Dan karena mereka kerjasamanya panjang, jadi Atomy pun ya memberikan apa ya fasilitas untuk Hong Samdan pabrik ini boleh mengembangkan lebih lagi pabriknya. Jadi mereka bikin mesin baru, bikin laboratorium pengembangan yang baru, Bapak Ibu ya, supaya apa? Mereka bisa memproduksi produk yang lebih bagus lagi. Dan itu semua disupport oleh Atomy. Ya, dan Bapak Ibu lihat gambar yang di bawah itu, pabrik yang warnanya biru, ya itu pabrik Hong Samdan. Dulu warnanya merah sesuai dengan ginseng merah. Tapi karena mereka sekarang kerjasama dengan Atomy, pabriknya dicat jadi biru Bapak Ibu. Ya, itulah kisah di balik Hong Samdan. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, ginseng merah kita ya itu dari kota Gyeongsan, Cheongnam Bapak Ibu. Jadi kalau di Korea Selatan ya ada satu kota yang memang produksi ginseng. Namanya Gyeongsan, Cheongnam Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanah di situ, iklimnya itu bagus banget. Nah, tapi bedanya apa Atomy dengan yang lain ya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ginseng merah kita itu ditanam 4 tahun, dipetik. Jadi Bapak Ibu, tanam ginseng nggak kayak tanam jagung, 3 bulan petik, enggak. Tanam ginseng itu butuh tahunan Bapak Ibu. Nah, dulu di Korea Bapak Ibu, sudah tertanam bahwa ginseng merah itu harus 6 tahun, baru boleh dipetik terbaik gitu ya. Dan itu sudah menjadi praktek umum di negara Korea. Tapi ternyata setelah diselidiki Bapak Ibu ya, ternyata ginseng itu 4 tahun itu terbaik. Ya, penelitian terbaru itu 4 tahun itu terbaik kadar saponinnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini informasi saja tidak perlu dihafal Bapak Ibu ya, tidak perlu dihafal ya. Jadi saponin itu apa? Saponin itu adalah senyawa kimia yang ada dalam sebuah tanaman Bapak Ibu. Ya, saponin. Saponin itu berasal dari kata sapo yang artinya sabun ya. Makanya Bapak Ibu kalau minum ginseng merah tuh kalau dikocok itu ada busanya, kayak busa-busa gitu ya. Sayang saya lupa ambil air lagi. Ya itu menunjukkan semakin berbusa ginsengnya itu semakin bagus kadar saponinnya. Tapi jangan salah paham ya. Nanti salah dengar lagi. Kata Bu Silvi, ginseng kita pakai sabun. Bukan ya. Bukan Bapak Ibu ya, jangan salah paham ya. Itu kadar saponin, itu kadarnya. Ya. Terus tadi saya bilang senyawa kimia jangan salah dengar pula. Oh, kata Bu Silvi ginseng merah kita pakai kimia. Bukan Bapak Ibu, ya itu nama kimianya ya. Oke? Nah, balik lagi. Jadi ginseng kita Bapak Ibu 4 tahun sudah bisa digunakan dan itu maksimal banget. Lalu kelebihan kedua apa Bapak Ibu? Kita punya teknologi itu paten. Satu-satunya merek yang boleh membuat ginseng
dalam bentuk biji-biji kecil seperti ini hanya Atomy yang pegang sekarang. Nggak bisa pabrik lain, Bapak Ibu. Ya ingat, kalau di luar mereka pakainya apa? Cairan. Ya, itu gampang rusak. Satu-satunya yang bisa pakai granul sekecil ini hanya Hong Samdan-nya Atomy. Ya, bagaimana dia bisa menjadi granul kecil begini Bapak Ibu? Itu ginsengnya setelah dicuci, bersih, kukus dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam mesin yang besar ini Bapak Ibu, diputar ya selama 36 jam sampai dia berbentuk kecil-kecil seperti itu. Hebat ya Bapak Ibu ya. Itu teknologi yang sangat canggih Bapak Ibu. Ya, dia gampang larut, gampang terserap seperti itu. Oke? Nah, ini adalah perbandingan harga ginseng-ginseng di luar di Korea Bapak Ibu dibanding ginseng Atomy. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini dalam Korean won Bapak Ibu yang nggak usah dihitung. Ya, lihat aja perbandingan harganya. Harga jual kita paling rendah, ya isinya banyak Bapak Ibu, tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting apa Bapak Ibu? Kandungan ginsenositnya. Kandungan bahan aktif Bapak Ibu, sorry. Kandungan bahan aktif dalam kita punya ginseng itu 20 miligram. Kelihatan nggak di paling bawah itu? Yang lain cuma 5,5, 6, 11,6. Satu-satunya ginseng dengan kadar aktif yang terbaik itu Hong Samdan Atomy 20 miligram. Ya, itu sudah paling top Bapak Ibu. Dan harganya udah paling murah, tapi kadarnya paling tinggi Bapak Ibu ginsengnya. Ya, tepuk tangan buat Atomy Hong Samdan. Ya, jadi Anda tuh minum Hong Samdan Atomy itu untung Bapak Ibu. Untung ya, kita tuh untung. Nah, ini Hong Samdan Bapak Ibu ya, bentuknya seperti itu. Harganya 1.233.000, isinya 60. Diminumnya 1 kali saja sehari sesudah sarapan. Ya, berisikan 60, 48.000 PV Bapak Ibu. Dan sudah bersertifikasi halal Bapak Ibu ya. Oke? Nah, Bapak Ibu semua, Bu Silvi, antara Hemohim sama Hong Samdan yang mana lebih bagus? Nah, banyak tuh pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Jawabannya berbeda Bapak Ibu. Mereka berdua saling melengkapi. Kalau Hemohim itu bekerjanya di sistem. Sistem Bapak Ibu. Ya, sistem darah. Ya, jadi kita punya tubuh itu ada sistem, dia itu perbaiki dari semuanya dulu. Nah, Hong Samdan Bapak Ibu ya berfungsi melengkapi Hemohim. Jadi kalau Bapak Ibu suruh saya pilih satu untuk Anda di awal, saya pasti rekomendasi pakai Hemohim. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mau lebih maksimal lagi, ya, kombinasikan dengan Hong Samdan. Dan itu bukan katanya. Tetapi Bapak Ibu, ini memang sudah diuji, ya ini bukti ujinya Bapak Ibu. Ternyata Hemohim kalau dicampur dengan Hong Samdan, itu diminum ya, maksudnya bareng gitu, itu dia lebih efektif lagi imunnya Bapak Ibu, lebih bagus. Seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, ya, jangan hemat Bapak Ibu. Ya, satu saset itu cuma 20.000. Ya, 20.000 tapi bisa bikin Anda apa? Ingatan Anda tetap tajam, fokus Anda bagus, tubuh Anda selalu bugar, bebas lelah, ya, gula darah, tekanan darah, semuanya bagus, Bapak Ibu ya. Kulit, tubuh, awet muda, sistem imun kuat, jarang sakit, penyakit-penyakit jauh, stroke, dan sebagainya Bapak Ibu. Mulailah konsumsi ginseng merah atau Hong Samdan 1 saset saja setiap hari. Dan kata kuncinya rutin Bapak Ibu. Harus rutin. Kenapa? Karena melalui Atomy kita bisa menikmati kualitas premium tanpa harus bayar lebih mahal Bapak Ibu. Ya, oke? Nah, itu penjelasan saya Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi ada yang Nggak ada, tanya Bu. apa? Iya, iya, ya, bentar. Tadi ada yang nanya nomor 3 ya. Nomor 3 itu ini ya, untuk gula darah. Gimana? Ada pertanyaan apa? Silakan. Ada yang bertanya tadi? Oke. Nah,
Di box ginseng Bapak Ibu ya, ada tulisan berhati-hati untuk penderita diabetes dan tekanan darah. Ya, ada ya di box Atomi kita, Hong Samdan ada tulisannya. Hati-hati digunakan pada penderita diabetes dan tekanan darah. Itu artinya apa? Yang pertama Bapak Ibu, dari jurnal PubMed pun menyatakan bahwa gula darah itu sangat bagus untuk minum ginseng. Tapi kenapa ada peringatan hati-hati? Karena gini, orang-orang penderita tekanan darah dan orang-orang penderita gula darah ya rata-rata sudah menggunakan obat, benar gak? Ya orang gula darah tinggi pasti dia minum obat diabetes. Orang yang tekanan darah tinggi biasanya sudah minum obat obat tekanan darah, benar gak? Nah jadi dengan minum ginseng Bapak Ibu itu harus diselisihkan 2 jam dari obat-obat tersebut. Kan tadi Ya. pakai bilang 2 orangnya. Oh. Makanya dikasih warning hati-hati, jangan digabung. Ya, jangan digabung bareng Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu minum di jam 8 malam, minum obat darah tinggi, Bapak Ibu minum ginseng juga bareng nih, ya takutnya terlalu drop. Tekanan darahnya langsung drop gitu. Termasuk gula darah. Anda minum obat diabetes, Anda minum juga ginseng, bareng-bareng takutnya langsung drop gula darahnya. Seperti itu. Ya, nanti PPT-nya saya kirim aja, oke? Okay? Yang minta slide nanti saya kirim aja. Kalau yang mau nanti saya kirim di grup partner, oke? Okay? Ya, jadi oleh karena itulah makanya hati-hati Bu. Ya, makanya diselisihkan 2 jam dari obat yang biasa minum. Nah, tetapi orang yang tekanan darah rendah ya tidak disarankan minum ginseng merah dulu. Ya, Anda kalau tekanan darah Anda rendah nih, cuma 50/70, itu kan rendah banget tuh Bapak Ibu. Nah, itu jangan minum ginseng merah. Ya, minum hemohim dulu sampai tekanan darah Anda sudah normal, sudah masuk ke 70/90, udah mulai naik gitu ya. Nah, itu hemohim. Karena hemohim itu ada modulasi, ada huruf M itu kan modulasi, dia bisa menyeimbangkan tekanan darah, ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda minum ginseng merah dulu, Anda minum hemohim dulu, baru nanti pelan-pelan Anda minum ginseng. Lalu, untuk Anda di awal, ginseng merahnya, lebih baik Bapak Ibu itu diseduh di air. Ya, nggak usah, jangan langsung diminum langsung gitu. Ya, lebih baik di awal, memang pahit, saya tahu ya, tapi tidak sepahit kehidupan lah ya. Ya, ginseng itu memang pahit Bapak Ibu, ya. Minum, taruh di gelas, minum gitu Bapak Ibu. Atau Anda mau taruh di air 60 mili pun boleh. Ya, diminum seharian, nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Apalagi pertanyaannya? Oh banyak ya. Kalau yang sudah pikun, apa bisa mengurangi kepikunan? Bu Yati, kalau tadi kita lihat di dia punya jurnal PubMed, ya itu ada ujinya. Ya, tetapi kalau Ibu tanya, Bu Silvi bisa jamin 100% nggak? Saya tidak berani jamin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Tetapi yang pasti, Ibu memberikan kepada yang pikun, ya ginseng, itu kalaupun tidak secara signifikan, maksudnya kelihatan, oh jadi tiba-tiba ingat gitu ya. Tapi yang pasti daya tahan tubuh, awet mudanya, gula darah, tekanan darah, sebagainya itu pasti membaik gitu Bu Yati. Ya seperti itu. Ya 600 mili, ya 600 mili boleh Bu. 60 mili pun boleh Bu Nina, ginseng. Ya nggak masalah. Mau air sedikit, air banyak nggak masalah kalau ginseng. Ya itu cuma diencerkan saja seperti itu. Oke. Jantung. Nah, kalau dia ada jantung Bapak Ibu, tekanan darah ada jantung, ya, boleh dikasih setengah dulu saja diencerkan. Ya. Tapi kalau dia ada aritmia, ya tekanan jantung yang tidak normal tahu ya? Jantungnya tuh detak jantungnya tidak normal, ya, hemohim dulu saja. Jangan kasih ginseng dulu seperti itu. Ya, diencerkan saja dulu. Oke? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk ginseng? Apa sudah terjawab semua? Wow, membernya Pasis budaknya hilang karena minum ginseng sama hemohim ya. Wih, luar biasa ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Gimana tuh ceritanya Pasis? Coba boleh Pasis sharing dulu Pasis? Halo, Ya, selamat pagi pagi. Ibu-ibu. Gimana Pasis? Ayo silakan, silakan.
Jadi sebenarnya member saya itu member dari Jakarta, Bu Sylvie. Jadi sebenarnya dia tuh punya problemnya di kaki, sakit kaki. Nah, alhamdulillah berkat minum hemoin sama ginseng, kakinya kan sembuh. Yang tadinya naik tangga itu sakit jadi tidak. Kok tiba-tiba tanpa dia sadari, aku nih kemarin pendengarannya kurang, kok sekarang jadi jelas Pak Sis ya. Nah itu, Wow. jadi ya mungkin efek dari saraf-sarafnya mungkin terbaikin, jadi mungkin plong lepas kali kan, kita nggak tahu. Iya, Nah iya, itu iya. member Jakarta itu sih member saya, kebenaran pas lagi main ke Palembang, nah dia konsumsinya dari Jakarta. Wow. Terima kasih pasti Itu, sharingnya Bu. ya. Ya, Ya, Bapak Ibu ya. iya. Thank you. Ya, jadi kombinasi hemohim Bapak Ibu dan ginseng. Ginseng itu karena dia memang di saraf ya. Dia membantu saraf Bapak Ibu. Jadi kalau mama saya ya terbantu dari vertigo Bapak Ibu. Ya, dia minum hemohim sama ginseng itu vertigo. Ya, terus kalau apa? Jerawat ya. Nah, Bapak Ibu, bagusnya ginseng, ginseng itu bisa mengeringkan jerawat Bapak Ibu. Ya, hebat ya. Ginseng itu banyak banget manfaatnya. Dia bisa mengeringkan jerawat, terus dia itu bisa apa ya, memberikan efek glowing dari dalam dari dalam. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai skincare tapi kok kayaknya saya nggak dapat glowingnya gitu, itu minum ginseng. Ya, itu minum ginseng Bapak Ibu. Ya, terus ini mata panda. Ya, siapa yang di sini matanya hitam gitu bawahnya ya? Anda sudah pakai segala krem tapi matanya tetap hitam, minum ginseng Bapak Ibu. Karena ginseng itu kan melancarkan darah. Jadi kadang-kadang hitam di mata bawah ini itu karena aliran darahnya nggak lancar gitu. Ya, jadi minum ginseng merah itu dia bisa melancarkan darah juga. Seperti itu. Termasuk di area bawah mata. Jadi para mata panda, ayo minumlah ginseng merah. Nah, kalau misalnya jerawat bagusan pome apa ginseng? Ya bagus dua-duanya. Karena ginseng itu mengeringkan jerawat, ya tetapi banyak juga masalah jerawat itu kan dari hormon. Nah, jadi pome membantu dari sisi hormonnya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang sudah sudah di ring jantung ya, bisa minum ginseng ya. Kalau sudah di ring jantung, Bu, minum hemohim, Bu. Ya minum hemohim, ya ginsengnya dicairkan dulu, diencerkan, ya. Tambahkan juga pome, HPG boleh gitu, ya seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi apa ya? Kita harus terus-menerus memantau gitu ya. Karena herbal kan, herbal itu dan Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu banyak mendengar, "Oh ini bisa sebentar terjadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ini 3 minggu udah begini-begini." Tetap aja tubuh itu kan beda-beda. Ya, tubuh tuh beda-beda Bapak Ibu. Ada yang baru minum HPG seminggu sudah bisa gerakin tangan, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tapi ada juga yang mungkin butuh sudah minum 3 bulan, 6 bulan masih masih belum ada perbaikan. Bapak Ibu percayakan saja bahwa herbal yang diminum ini itu pasti ada manfaatnya Bapak Ibu. Dan itu bukan kita yang ngomong, tapi jurnal PubMed Bapak Ibu ya, sudah teruji. Jadi sabar, minum rutin Bapak Ibu. Jadi jangan minumnya sebentar minum, lagi semangat minum 3 hari, habis itu bosen, stop, minum lagi. Itu nggak efek nanti. Ya, jadi minumnya rutin, kuncinya rutin ya. Oke. Ya, Bu Diana. Nah, Bu Diana juga nih sudah di ring jantung 2 kali ya Bu Diana ya. Coba Bu Diana mana? Bu Diana bisa ngomong nggak nih Bu Diana nih? Coba. Bu Diana nih testimoninya luar biasa Bapak Ibu ya. Coba silakan Bu Diana. Gimana kondisi Ibu sebelum ya dan gimana kondisi Ibu sesudah mengkonsumsi produk Atomi Bu Diana? Nggak apa-apa kalau Ibu nggak bisa on cam, pakai suara aja nggak apa-apa Bu. Silakan Bu Diana. Selamat pagi semuanya. Ya, Saya Diana pagi. dari Bogor. Saya minum HPG udah habis 2 box. Awalnya saya itu engap, kalau jalan sebentar aja ngap, cuma 10 langkah. Tapi setelah minum HPG ini saya udah nggak ngap lagi. Sholat juga udah bisa berdiri dan bisa naik tangga, naik turun. Wow. Berapa bulan Bu Ibu minum Bu? Eh, 3 baru bulan 2 kali? bulan, 3 bulan lah, 3 bulanan. 3 bulanan ya Bu ya. Jadi progres banget ya Bu Diana ya.
Iya, alhamdulillah. Ya, kita ikut senang ya Bapak Ibu mendengar ya. Ibu Diana sudah giring jantung 2 kali Bapak Ibu. Ya, kemarin beliau cerita waktu di Success Academy di Central Park ya Bu ya. Itu kan Iya, jalannya jauh banget ya Bu ya. banget banget. Jalannya jauh banget, katanya biasanya Bu Diana nggak kuat Bapak Ibu, tapi sekarang beliau sudah kuat, bisa jalan-jalan. Central Park itu kan gede banget ya. Nah itulah Bapak Ibu, ya hebatnya produk dari Atomy Bapak Ibu. Ya kuncinya minumnya rutin dan harus ada iman percaya Bapak Ibu ya bahwa ini bagus gitu. Itu sangat mempengaruhi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau ada testimoni? Kalau pre-Parkinson boleh minum hemohin dan ginseng? Boleh Bu Nining. Ya, boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga notit sedikit tentang hemohim ya. Jadi Bapak Ibu, hemohim Bapak Ibu, yaitu kan dia herbal, makanan fungsional. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa hemohim itu juga ada efeknya gitu loh. Ada efek detoksnya di awal. Tidak semua, tapi ada yang ada. Ya, dan itu biasanya tergantung kondisi tubuh orangnya. Ya, misalnya dia itu banyak masalah di pencernaan, ya ada beberapa orang yang bisa diare mungkin, bisa sakit kepala, demam, ya, atau mungkin bisa ngilu-ngilu, ya tubuhnya, itu wajar Bapak Ibu. Yaitu tanda peradangan, efek peradangan yang terjadi di dalam tubuhnya itu lagi diberesin sama hemohim. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, ya Anda pasti sudah ngerti ini. Tetapi orang-orang yang Anda ceritakan hemohim, mereka belum tahu. Jadi Bapak Ibu harus mengedukasi teman-teman Anda, saudara, prospek, atau siapapun yang Anda ceritakan soal produk ini bahwa ini ada efek detoksnya ya Bu. Ibu jangan khawatir, itu wajar. Ya, dipantau Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah efek detoksnya berlebih, ya di awal minum hemohimnya 1 saja Bapak Ibu, jangan langsung kasih 2. Ya Anda pikir, "Oh, biar cepat sembuh nih, kasih 3 sekaligus 1 hari." Waduh, belum. Ya di awal 1 dulu Bapak Ibu, 1 dulu. Ya, kalau dia minum 1 saja, efek detoksnya dahsyat misalnya, kurangi jadi setengah Bapak Ibu. Ya setengah pagi, setengah malam seperti itu. Ya jadi dipantau progresnya Bapak Ibu, jangan sampai teman Anda minum hemohim diare, dia pikir, "Oh, nggak cocok nih saya nih minum hemohim." Nah, dia udah berhenti duluan, Anda baru panik jelasin, "Oh, enggak Bu, itu detoks." Jangan. Justru di awal Anda sudah jelasin, Bapak Ibu. Ya, dan memang rata-rata herbal itu memang banyak yang detoks dan itu bagus. Masa racun disimpan di tubuh, Bapak Ibu, benar nggak? Ya, ya racun ya dikeluarkan seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Nah,